Dalam penjelasan kali ini akan menjelaskan tentang rukun Islam yang kelima, tentang menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Sebenarnya kalau toh kita melihat dari arti yang lalu, dengan ada kata menggenapkan rukun Islam yang kelima bagi yang mampu. Kata menggenapkan itu seolah-olah sekarang dihilangkan dikarenakan itu menjadi suatu kewajiban. Makna kata menggenapkan apabila ada keraguan dari apa yang saya sudah jelaskan dari awal tentang bagaimana persaksian kita di syahadat, ingatan kita di dalam sholat, dan pertemuan kita dengan Allah di dalam hal berpuasa yang menjadi patokan kita. Apabila terjadi keraguan, maka untuk menggenapkan itu berkunjung ke Baitullah untuk melengkapi keraguan itu. Nah, itulah makna kata menggenapkan. Akan tetapi setelah bergeser dari waktu ke waktu, bagaimana sebenarnya haji ini, saya akan menjelaskan secara spiritual sesuai dengan kemampuan saya. Yang mana Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengadakan ibadah haji. Yang mana di dalam suatu hadis yang diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sebelum wafat dia sempat mengadakan tawaf wada. Tapi saya katakan ini adalah perlu kita gali sumbernya, karena di penjelasan saya yang kemarin tentang dibangunnya Masjidil Haram itu setelah 12 tahun wafatnya Rasulullah, dibangun oleh Khalifah Umar bin Khattab dan dilanjutkan, dimodernkan, dipercantik oleh Khalifah ke-6 dari Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan. Jadi jika melihat bagaimana cara dari orang-orang Arab ini untuk, saya katakan agak ekstrim dikit, pemahaman mereka menjajah orang Islam secara spiritual. Kenapa saya katakan menjajah? Dikarenakan banyak produk-produk sunnah, produk-produk hadis yang sudah berevolusi sesuai dengan keinginan para penguasa-penguasa di era itu. Misal kita ambil contoh bagaimana Khulafaur Rasyidin yang berkuasa kurang lebih 40 tahun. Karena akibat ketidakpuasan akhirnya diganti dengan Bani Umayyah yang berkuasa 60 tahun di Damaskus. Berganti lagi dengan adanya ketidakpuasan, berganti lagi dengan Bani Abbasiyah yang berkuasa kurang lebih sekitar 600 tahun. Dan di Bani Abbasiyah inilah banyak produk-produk yang diinginkan oleh para pemimpin yang dikatakan adalah pemikir-pemikir dari agama, agar supaya kita semua mengikut bagaimana ajaran itu. Tapi tidak berhenti di situ. Produk-produk seperti apa yang dihasilkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, sebenarnya mereka orang-orang alim. Dikarenakan adanya keinginan, hasrat dari mereka, akhirnya terjadi sesuai dengan keinginan pemimpin penguasa pada saat itu. Nah, sekarang berlanjut kita tentang bagaimana ibadah haji ini
yang saya katakan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Arab Saudi merdeka, yang mana dimotori oleh Raja Saud dan Imam Abdul Wahab bersama dengan Raja Arab waktu itu, Raja Abdullah, menyerang Ottoman Turki, dibantu dengan Inggris yang pada saat itu tidak menginginkan untuk keberadaan Ottoman ini sendiri. Mereka perang, yang mana sebelumnya juga sudah diperangi dengan kerajaan dari Mekah, Utsmani di sini, yang sebelumnya mengadakan perang besar-besaran terhadap Ottoman Turki. Nah, bagaimana sebagai sumber setelah 23 September 1932 Arab Saudi sempat menggabungkan Nats dengan hijab di sini, akhirnya mereka berkuasa dan seluruh pemahaman-pemahaman tentang apa budaya-budaya Arab seolah-olah dikatakan itu adalah budaya dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya katakan sudah mulai bagaimana menyebar dia punya keinginan untuk Arab ini betul-betul menjadi magnet bagi umat Islam seluruh dunia. Sadarkah kita, bangsa Indonesia, jikalau toh kita percaya kepada Al-Quran, Allah tidak pernah mengatakan bahwasanya rumahku itu di Baitullah. Malah dia katakan bumi dan langit tidak mampu menampungku, tapi saya berada di dalam tubuh orang yang beriman. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Bukan dengan materi apa yang kita mau perbuat untuk berangkat ke rumahnya, ke Baitullah, yang menurut para pemikir-pemikir mereka yang ada keinginan untuk kita menjadi seragam. Inilah saya katakan, mereka sangat serakah. Dan ingatlah, jikalau toh saya menghitung bagaimana devisa pemasukan bagi Arab sendiri, jikalau toh saya berhitung 40 tahun terakhir, dari tahun 86 sampai sekarang, kita sudah memberikan pemasukan kepada Arab itu kurang lebih sekitar 30.000 triliun rupiah. Saya mengambil contoh yang terjadi yang terbaru ini 2025. Jemaah haji umroh Indonesia kurang lebih sekitar 5,4 juta. Jemaah haji resmi kurang lebih sekitar 221.000. Jadi saya mengadakan perhitungan ke situ mundur sampai tahun 2000. Karena di akhir tahun 90-an sampai di tahun 86 masih banyak orang yang mengadakan haji berkali-kali karena belum populer waktu itu istilah umroh. Jadi mereka orang-orang yang belajar ke Arab atau belajar di Mesir, yang mana pemikiran-pemikiran Wahabi ini yang sudah meresap, mereka sebenarnya bukan dikatakan belajar yang sebenarnya, tapi menjadi maklar ustadz-ustadz ini yang berada di seluruh dunia yang dia sebarkan untuk mempopulerkan ajaran-ajaran tafsir-tafsir agama menurut mereka. Jadi hati-hatilah, kita bukan penganut agama, kita penganut tafsir-tafsir agama. Yang mana ada orang dari India yang dia katakan menghafal Al-Quran dan menghafal ribuan hadis. Apa gunanya? Malah mereka untuk menyerang agama-agama lain, menyalahkan mereka. Inilah saya katakan suatu kebodohan yang diperbuat oleh mereka. Dan di Indonesia pun
Mereka yang lulusan dari Arab Saudi, mereka yang lulusan dari Kairo, itu dianggap orang hebat, mengerti tentang agama. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak demikian. Karena mencintai hamba-hambanya, betul-betul maha cinta terhadap seluruh apa yang Dia ciptakan. Dia sangat sayang. Untuk apa? Di rukun iman kita sudah beriman kepada kitab-kitabnya, kenapa toh kita mau menyalahkan mereka yang lain? Kita menafsirkan apa yang diberikan pelajaran tentang, kita katakan itu yang baik, tapi itu semua tafsir dari orang yang saya katakan sangat serakah. Seandainya pemimpin Arab punya nurani bahwasanya Indonesia termasuk penyumbang terbesar untuk keinginannya dengan menyetor jemaah haji umroh yang terbesar, dengan keadaan kita sekarang mungkin dia akan membantu. Kalau toh saya katakan tadi dari hitungan saya kurang lebih 30.000 keuntungan yang diperoleh oleh yayasan keluarga ini, 10% kek atau 20%, berarti kurang lebih sekitar 3.000 triliun atau 6.000 triliun yang dibantukan ke Indonesia atau diutangkan dalam bentuk lunak tanpa bunga. Saya katakan gak ada salahnya si Raja Salman ini membantu kita, tapi kenyataan tidak. Si Raja Saudi ini datang ke Indonesia bukan berkunjung ke Jakarta atau ke Aceh yang dikatakan seram di Mekah, atau ke Padang, ke Makassar, tidak. Mereka berkunjung ke Bali karena mereka masih waras. Dia pikir hampir seluruh rakyat Indonesia sudah dipenuhi oleh ajaran-ajaran tafsir mereka, sedangkan orang asli Indonesia yang kurang mampu untuk dia bodoh-bodohi adalah orang Bali. Makanya dia katakan inilah Indonesia. Sedangkan Indonesia yang sebenarnya yang 37 provinsi dia tidak begitu melirik, dikarenakan pemahaman sudah mengakar kepada mereka semua. Lihatlah bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang. Arab Saudi benar-benar bersama dengan Israel dan Amerika untuk mewujudkan keinginannya. Jadi sadarlah kita bahwasanya rukun Islam yang kelima tentang haji ini, saya berani saya katakan pertanggungjawabkan dunia dan akhirat, jikalau toh itu benar-benar perintah dari Allah dan Rasulullah pernah menjalani ibadah haji tersebut. Jadi mengajak kepada saudara-saudaraku, bagaimana ajaran karuhun kita, leluhur kita yang begitu bagus, tidak dikatakan dengan mengadopsi ajaran-ajaran orang untuk mengganggu kita dari sisi kehidupan. Berbeda pemahaman, kita menganggap mereka itu kafir, dikarenakan itu adalah ajaran-ajaran dari mereka. Leluhur kita yang membentuk republik ini adalah betul-betul yang bercita-cita luhur, berserah kepada Sang Maha Pencipta, kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kedamaian hidup di bumi pertiwi Indonesia. Jadi hati-hati. Bagaimana penjelasan tentang haji ini, saya katakan berdasarkan di dalam surah Al-Hajj itu, kita belajar meniti ke dalam diri untuk bertemu dengan Allah. Bagaimana sempurnanya kita dengan meniti kepada diri kita, diri sejati kita, sebagaimana diungkapkan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenali diri sejatinya, maka dia mengenali Tuhannya. Jadi semoga mampu mencerna bagaimana tentang ibadah haji ini yang saya katakan adalah tafsir-tafsir mereka dari orang-orang Arab yang ingin menjajah spiritual kepada
orang-orang Islam di seluruh dunia, termasuklah kita di Indonesia. Dengan saya katakan kebodohan dari Bapak Presiden malah menghargainya dengan membuat satu kementerian sendiri, Kementerian Haji dan Umroh, yang mana saya sudah protes di dalam salah satu konten saya untuk sadarlah Bapak Presiden. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna dan saya ucapkan terima kasih.